Agama Islam dengan NIM 06030121 akan menayangkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ayo, Mas, bisa duduk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Apa masuk semua? Ada banyak. Oke. Kalau yang laki-laki dipanggil jawabnya apa? Hadir. Kalau yang perempuan jawabnya Nadira. Oke, yang pertama Aditya Yusuf, Afkar, Ahmad Rofikul, Almira, Amira, Hadira, Angel, Anggatri, Ardio, Nonis, Arif Imansyah. Kenapa? Alfa. Chelsea. Kenapa? Dudeko. Elizabeth. Kristen. Ferdiansyah. Keluar. Yiskia. Nonis. Ivan. Khadijah. Khairul Huda. Maulana Fawaz. M. Nur Rafi. Nadia Aura. Rahadian. Rasel. Satria. Rasel nggak masuk. Sakit. Safriel nggak masuk. Shirley. Sultan Adis. Syifa Maulidia. Perilda. Viko Pradana. Pionika. Widya Wira. Wildan Muhammad. Algis Kiandra. Oke. Sebelum pelajaran, mari kita tes konsentrasi. Apa kalian udah bisa menerima pelajaran hari ini apa belum? Dengan tepuk 1, 2, 3. Kalau saya nggak bilang tepuk, berarti tidak tepuk. Bisa dimengerti? Oke, dimulai dari tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2,
3. Ayo. Belum konsentrasi. Ayo, ini yang beneran ya. Konsentrasi beneran. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dilihat teman-teman sampingnya udah pakai kaos kaki, udah bersepatu, bajunya udah dimasukkan apa belum? Ayo duduknya yang rapi ya Mbak ya, ayo. Masnya? Udah pakai sepatu? Masnya udah pakai sepatu? Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini masuk pada bab ke-10, yaitu tentang lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya di semester ganjil kan kita juga pernah belajar tentang apa itu Bani Abbasiyah dan perkembangannya. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana kalian ini masih mengingat apa sudah lupa tentang Bani Abbasiyah di semester ganjil. Bisa dikerjakan asesmen diagnostiknya, di scan. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Apa yang mau obat sendiri? Bos tahu. Nggak usah dikerjain. Nggak usah dibuka dulu. Oke, karena waktunya sudah habis, dari 80% anggota kelas ini masih mengingat apa itu Daulah Abbasiyah, dan ada sekitar 20% yang mungkin sedikit lupa tentang apa itu Bani Abbasiyah. Jadi kita pelajari lagi di semester ini. Yang pertama, tadi tentang lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui model pembelajaran STAD peserta didik mampu menjelaskan peran ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dan kontribusinya untuk kemanusiaan dan peradaban dengan benar. Yang kedua, termotivasi untuk menjalankan ajaran agama dalam mencari ilmu. Nah, tugasnya nanti di akhir yaitu kalian membentuk 4 kelompok. Satu kelompoknya berisi 7-8 anak. Yang kedua, merangkum materi yang sudah diberikan kemudian dipelajari. Jadi setelah kalian membentuk kelompok nanti akan saya kasih tugas, yaitu tugasnya merangkum untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Yaitu tugas selanjutnya mengerjakan kuis sesuai materi kelompok yang telah diberikan dan dikerjakan secara individu. Jadi nanti ada scan barcode-nya, kalian kerjakan sendiri-sendiri tugas di form-nya. Yang terakhir nanti nilai terbaik dari setiap kelompok mendapatkan reward. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Apa kalian mengenal Bani Abbasiyah? Siapa Bani Abbasiyah itu? Masih ingat kan Bani Abbasiyah tadi dikerjakan di diagnostik awal? Yang kedua, di manakah letak perkembangan ilmu pada Bani Abbasiyah? Di mana? Ada yang tahu di mana letaknya? Letaknya yaitu di Baghdad. Ilmu apa aja yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah? Oke, jadi pertanyaan ini kita jabarkan di
slide selanjutnya atau materi hari ini yaitu tentang ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, dibuka bukunya semua. Halaman 254. 254. Jadi, pada masa Daulah Abbasiyah ini berkembang ilmu pengetahuan itu ada dua yang berkembang. Yang pertama itu tentang ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Nah, ilmu pengetahuan umum juga meliputi ilmu kedokteran, ilmu filsafat, astronomi dan matematika, dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Sedangkan ilmu pengetahuan agama itu meliputi ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Kita rinci secara satu-satu. Yang pertama yaitu ilmu kedokteran. Nah, di sini saya menggunakan singkatan untuk para ilmuwan pada ilmu kedokteran ini disingkat dengan TRIMS. Nah, kedokteran ini di masa Bani Abbasiyah, dokter menjadi profesi yang cukup menjanjikan, penghasilan yang diperoleh juga cukup besar. Apalagi dokter-dokter yang bekerja di istana dan melayani para bangsawan. Karenanya banyak orang yang tertarik belajar ilmu kedokteran. Jadi bukan hanya zaman sekarang aja ilmu kedokteran itu diminati. Di zaman dahulu, bahkan di masa Bani Abbasiyah ini, kedokteran itu juga cukup diminati. Karena apa? Karena penghasilan mereka yang cukup menjanjikan. Apalagi ini tadi, apalagi yang bekerja di istana. Nah, ilmuannya yaitu TRIMS, T untuk Tabari, R untuk Al-Razi, M untuk Al-Majusi, dan S untuk Ibnu Sina. Selanjutnya, ilmu filsafat. Bisa dibacakan Mas Algis? Ilmu filsafat itu apa? Ilmu filsafat itu yang menegakkan pada akal dan berbeda dalam memahami segala sesuatu. Orang-orang yang ahli di bidang filsafat disebut dengan mukama dan filosof. Oke. Ilmuannya disingkat dengan K, dengan kapas. K untuk Al-Kindi, P untuk Al-Farabi, dan S Ibnu Sina. Bahkan Ibnu Sina ini bukan hanya di bidang ilmu filsafat saja. Tadi di bidang sebelumnya yaitu bidang ilmu kedokteran pun Ibnu Sina menjadi ilmuwan. Terus selanjutnya yaitu di bidang ilmu astronomi dan matematika. Astronomi dan matematika ini di masa Bani Abbasiyah dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad dan di Damaskus. Observatorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Terus, ilmuannya disingkat dengan Kabari, K untuk Al-Khawarizmi, B untuk Al-Batani, dan R untuk Al-Biruni. Nah, ilmu pengetahuan umum itu bukan hanya 3 tadi, tapi ilmu pengetahuan umum lainnya juga berkembang pada masa Bani Abbasiyah itu seperti kimia, ilmu geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada ilmu agama. Ilmu agama tadi yang pertama yaitu meliputi ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga disebut dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, dan ilmu usuluddin atau biasa disebut dengan ilmu atasi, yaitu akidah, tauhid, dan usuluddin. Yang kedua, ilmu agama meliputi ilmu fikih. Nah, ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam. Ilmu fikih berisi tentang pemahaman mengenai pelaksanaan hukum Islam, ibadah, muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ilmuannya bisa disingkat dengan Mazhafi. Ma untuk Maliki, S untuk Syafi'i, H untuk Hambali, V untuk Hanafi. Nah, kita ini menganut imam siapa? Imam Syafi'i. Terus yang ketiga, ilmu akhlak. Bisa dibacakan Mas Fawas. Ayo, ilmu akhlak. Peranggai. Seperti kesederhanaan, keberanian,
Kebebasan. percakapan dan lain-lain. Bisa dibacakan ilmuannya disingkat dengan Mawar, Ga untuk Al-Ghazali, Mis untuk Ibnu Miskawah, Mawar untuk Mawardi. Mawardi. Ilmu hadis selanjutnya. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Nah, tugas ilmuwan hadis ini di masa Bani Abbasiyah yaitu mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam bentuk kitab atau buku. Jadi setelah setelah hadis-hadisnya tadi dikumpulkan dijadikan kitab maupun buku. Nah, peneliti siapa sajakah yang meriwayatkan suatu hadis? Yaitu disingkat dengan Bu Mu'an Darmija. Bu untuk Bukhari, Mu'an untuk Muslim, An untuk An-Nasai, Da untuk Dawud, Mi untuk Mawardi, dan Ja untuk Ibnu Majah. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Ilmuannya yaitu Ibnu Jarir atau At-Tabari. Bisa mengerti? Bisa dipahami materi hari ini? Oke, untuk selanjutnya membentuk kelompok tadi. Oke, pembentuk 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 7 sampai 8 anak. Ini mau milih sendiri apa sesuai barisannya? Sesuai barisan. Oke, sesuai barisan aja ya. Jadi tugasnya yaitu merangkum dari ilmuwan-ilmuwan tadi. Kelompok 1 merangkum tentang kedokteran dan filsafat. Kelompok 2 merangkum tentang astronomi dan ilmu kalam. 4 kan? Oh. Bisa minta kelompok lain mungkin? Kelompok 3 tentang ilmu fikih dan akhlak. Kelompok 4 tentang ilmu hadis dan ilmu tafsir. Nah, tugasnya kalian rangkum, nanti kalian pelajari untuk belajar atau untuk mengisi Google Form. Saya kasih waktu 10 menit untuk merangkum. Loh, Mas, ini kasihan sendiri kelompok 2. Sini kok, nggak apa-apa. Ayo Masnya hadap ke depan. Ayo Mas Albis. Oke, selanjutnya saya ambil kertasnya.
Kelompok 2 kertasnya mana? Kertasnya kelompok 2 gimana ya? Kelompok 3 Oke, saya kasih waktu untuk kelompok 1 bisa scan barcode ini buat ngerjain soalnya. Ayo kelompok 1. Kelompok 2. Udah semua kelompok 1? Kelompok 2? Nanti bentar lagi. Ayo kelompok 2. Cepetan di scan, Mas. Yuk, Mas, kelompok 2. Cepet di scan. Kelompok 2. Nggak bisa. Dihapus. Bisa kan kelompok 1? Bisa, Mbak? Bisa. Udah kan kelompok 2? Iya, ya. Ayo kelompok 3. Bentar ya. Ayo kelompok 3. Yang belakang udah scan apa belum? Belum. Sudah. Kelompok 4 selanjutnya. Bisa di-scan? Mas, kelompok 4. Ayo. Sudah. Bisa dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Dipercepat lagi. Ayo, kelompok mana yang belum bisa nyekan? Kelompok berapa? Udah semua? Belum. Belum dah. Kelompok 3 udah ada yang selesai 2. Semuanya?
Kelompok 4 belum ada, kelompok 1 belum. Kelompok 2 belum. Udah dah. Udah nomor berapa, Mbak? Aki ya kok akhlak. Oh, ada jawaban ya? Ada lah. Ini belum. Jawabannya Aki ya kok ada. Coba lagi. Kita. Aki ini lebih. Ya. Maaf ya. Sana teknis. Udah selesai, Pen. Kelompok 1 baru 1. Kelompok 2. Kelompok 2 masih 1. Ayo yang lainnya, kelompok 3 udah 3. Kelompok 4 sudah 2. Udah semua? Kayak berapa? Masih banyak. Sekitar 250 kali. Iya, itu keliru. Maaf ya. Udah dah. Udah ya. Saya kasih tahu kelompok 1 juara pertamanya yang nilainya 100 yaitu Dudeko Alfa. Mana Masnya? Oke. Ini ya Mas ya hadiahnya. Terima kasih. Dari kelompok 2 Sherly Aulia Putri. Oke. Kelompok 3 Kodi
Khadijah Mutia. Kelompok 4. Amira Citra Widya. Yang mana mbaknya? Itu yang depannya sendiri. Oke, jadi udah paham ya sampai sini, udah selesai ngerjain semua. Lah, Masnya bisa hadap depan dulu. Ada yang bisa bacakan kesimpulan kita pada pagi hari ini? Oke. Ayo, mbaknya. Pada era dinasti Abbasiyah memiliki tradisi literasi yang sangat tinggi. Berbagai perpustakaan menjamur di mana-mana. Tradisi literasi ini menyebabkan berkembangnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, seni, dan lain-lain, maupun ilmu agama seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, maupun ilmu hadis. Oke, terima kasih. Lah, pada materi hari ini apa yang paling kalian kuasai? Yaitu tentang ilmu-ilmu yang dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah, seperti ilmu umum yang meliputi kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, dan lain-lain. Dan juga ilmu agama seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Oke. Lah, bagaimana cara kalian agar belajar pada pagi hari ini tuh lebih mudah? Dan menghafal nama-nama ilmuwan Bani Abbasiyah dengan singkatan yang unik dan keren. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu kita belajar tentang ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Tadi ada 2. Ilmu apa aja? Ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Oke. Jadi cukup sekian materi kita hari ini. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang seni dan seniman pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi tetap belajar, jaga kesehatan selalu. Cukup sekian dari saya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.